Nah, kita lanjut di bagian 3 ya. Pada video berikutnya ini, kita klik dulu ini, tambahkan bagian. Di bagian bawah ini, tambahkan bagian. Di bagian 3, ada pilihan ganda. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Saya copy aja. Soal pilihan ganda. Kemudian ini dipertebal. Kemudian ini juga dipertebal. Nah, sebelum masuk ke tambahkan pertanyaan atau tambahkan soal, kita perlu masuk ke setelan dulu agar nanti bisa memasukkan kunci jawaban dan berbentuk sebagai kuis atau pertanyaan dan bisa memasukkan poin. Nanti kalau tidak di setel terlebih dahulu, maka kita tidak bisa memasukkan poin atau kunci jawaban. Kita masuk ke setelan. Di sini, jadikan ini sebagai kuis. Kita klik, oke ya. Nah, di bagian rilis nilai, kita aktifkan di segera setelah setiap pengiriman. Oke. Setelah ini, di bagian setelan responden, di bagian ini, setelan responden, kita jangan aktifkan semuanya. Kita nonaktifkan semuanya. Oke. Sebenarnya sampai di sini pengaturannya atau setelannya sudah oke. Cuman ya, kita perlu untuk cek di bagian jawaban. Kita perlu untuk cek jawaban. Biasanya untuk membuat Google Form baru itu, kumpulkan alamat email ini aktif. Jadi, untuk menjaga takutnya ini aktif, biasanya pembuatan baru itu di sini kumpulkan alamat email ini aktif. Maka kalau kumpulkan alamat email ini aktif, maka dinonaktifkannya. Dinonaktifkan, dan dinonaktifkan. Perlu dicek saja, takut aktif, jadi dinonaktifkan. Karena kalau aktif, nanti responden atau peserta atau siswa dan siswi itu diwajibkan untuk lewat akun email atau Gmail. Siswa itu kan macam-macam, ada yang punya HP sendiri dan juga ada yang HP-nya pinjam. Jadi kalau yang pinjam itu yang nggak ada Google, yang tidak ada user akunnya, maka itu tidak bisa mengerjakan soal ini karena diwajibkan untuk membuat email atau membuat akun ya, akun Google. Setelah ini kita lanjut ke pertanyaan lagi, klik pertanyaan. Masuk di bagian 3, kita tambah pertanyaan. Oke, kita tambahkan pertanyaan. Nah, soal 1. Ekstensinya kita pakai pilihan ganda. Kemudian, untuk lebih cepat dalam memasukkan kunci dalam memasukkan jawaban atau memasukkan soal ke dalam Google Form ini, kita harus siapkan bentuk Microsoft Office Word-nya dulu. Dan formatnya itu seperti ini. Contoh ya, soal 1, jawabannya itu harus sudah terformat ke bawah, yakni jawaban A enter, jawaban B enter, jawaban C enter, jawaban D enter, jawaban E enter. Intinya berformat numbering. Berformat numbering seperti ini. Tapi numberingnya jangan diaktifkan, maka nanti posisinya dari A ke E dari A ke E ini akan berurutan. Maka klik blok semuanya atau select all, klik kanan, kemudian copy. Di sini di opsi 1 blok, kemudian klik kanan, tempel. Maka otomatis jawabannya dari A ke E sudah terinput secara berurutan dari jawaban A sampai jawaban E seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan wajib diisi. Begitupun di soal kedua dan ketiga dan sampai seterusnya. Kita coba ya tambahkan soal lagi, tambahkan pertanyaan. Soal 2. Soal 2, kita blok ini jawabannya, jawaban soal nomor 2 seumpama ya, copy, kemudian kita opsi 1 klik kanan tempel. Seperti itu. Nah, mungkin cuman ini pada video yang kedua. Kita lanjut di video yang ketiga, bagaimana cara menginput kunci jawaban atau memberikan kunci jawaban dan poin pada soal di Google Form.